Pak ya, ini yang hasil temuan Badan POM ya. Ya, tapi ini temuannya agak panjang juga. Selain di dari Bekasi Selatan, kita telusur ke Pekayon Selatan, kemudian kita telusur ke Pasar Gembrong. Ternyata di Pasar Gembrong itu banyak yang jualan kotak kado seperti ini. Nah, isinya ini bisa bermacam-macam. Ada yang hadiahnya berupa parasit mainan, kemudian balon yang tadi dikatakan menyerupai kondom. Kemudian ada juga yang isinya. Jadi salah satu saja yang menyerupai alat kontrasepsi itu cuma salah satu dari isi kotak kado ini. Nah, ada juga yang isinya cuma permen satu. Ada juga isinya yang seperti disebutkan Bu Hayati tadi berupa susu. Tapi yang paling penting adalah bahwa temuan ini adalah bukan makanan yang menghadiahi balon menyerupai kondom, tetapi adalah kotak kado berisi macam-macam. Salah satunya adalah makanan. Nah, kebetulan makanan yang ada di dalam kotak kado ini adalah tidak terdaftar, tidak terregister. Ya, ini tidak jelas ya, ini siapa yang produksi. Ini kan benar-benar kosong. Coba Kak, ini kan kosong. Kak Seto coba dilihat, tidak jelas. Kalau kita kan biasanya kalau toh misalnya memang ada salah satu hadiahnya makanan, permen atau susu, kan harus jelas ya isi kandungannya dan sebagainya. Ini tidak. Jadi ini dari mana? Bagaimana penemuan selanjutnya dari Badan POM? Ini dari mana? Ini yang kita temukan kan ini ya. Ini kan kotak kado. Tapi isinya yang kemarin ditemukan adalah yang taiyaki ini. Ini kan ini isinya mie-mian ya? Ya betul. Ini kan kemasan sekunder. Tapi ini sebetulnya akan kita lihat apakah produsen ini memproduksi sekaligus. Tapi saya kira enggak. Iya, karena kalau yang di sini Pak, isinya ya. Betul. Ini ada tulisan komposisinya. Badan POM. Betul. Ya, sudah ada isinya ya. Tetapi ini sebenarnya Badan POM yang bukan peruntukannya. Ini setelah kita cek di database kami, produk ini tidak terdaftar, termasuk juga yang permen. Itu ada nomor PIRT, itu bikinan Serang, tapi juga itu bukan peruntukannya. Artinya itu nomor itu palsu. Baik, kalau begitu apa kesimpulan Badan POM sejauh ini ya? Karena bagaimanapun juga di antara kotak kado, walaupun tidak semua ya Kak Seto kan ada makanannya, ada katanya untuk membuat susu yang diminum di wadah plastik yang menyerupai alat kontrasepsi begitu. Kesimpulan saya ada 3 hal. Pertama, bahwa yang di media sosial itu tidak persis apa yang ada di lapangan. Karena apa? Tidak persisnya karena? Karena pertama adalah di media sosial disebutkan misalnya bahwa ini adalah produk makanan yang dengan hadiah kondom. Tapi kan kenyataannya kan nggak seperti itu. Yang benar adalah kotak kado yang berisi macam-macam. Salah satunya adalah yang makanan tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makanan yang ada di dalam kotak kado pun ini adalah tidak terregister. Kalau itu ada nomor Badan POM-nya adalah nomor palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam media sosial disebutkan bahwa seolah-olah susu ini diseduh, ditaruh di dalam balon yang menyerupai kondom, kemudian mengkonsuminya dikenyot-kenyot. Ternyata enggak, di situ tidak ada petunjuk penyajian, tidak ada petunjuk penyiapan. Ini yang perlu kami luruskan. Baik. Jadi, tapi kami tetap akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan industri ini. Meskipun ini ada nomornya tapi palsu, nah ini akan kita telusuri lebih lanjut. Kalau memang dia ilegal ya tentunya ada sanksi-sanksi yang harus. Baik. Nah, bagaimana kita melindungi anak-anak kita ya? Kalau toh tadi tidak berbahaya, tapi ada satu lagi yang mungkin pasti ada berbagai potensi yang bisa merugikan anak-anak kita. Kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Kita akan membahas tentang jajanan anak yang berbahaya. Akan kembali sesaat lagi. Iya, memang pertama kali juga terkejut ya. Jadi seolah ada suatu upaya untuk menggiring anak ke arah pornografi ya, apalagi dari media sosial. Tapi setelah kami juga cross check juga bertemu dengan Bapak Suratmono, melihat bukti-buktinya dan sebagainya. Marilah kita melihat dunia anak adalah dunia anak-anak, dunia bermain, dunia yang senang akan dapat hadiah dan sebagainya. Tapi maksudnya apa kaitannya dengan penemuan maksudnya apa kotak kado ini? Iya, ini kan bagian dari upaya pebisnis ya untuk menjual sesuatu yang ini murah kan, harganya Rp1.000, tapi kan gambarnya lucu-lucu, lalu dipancing ada bermacam hadiah, ada 3-4 hadiah tapi hanya 1 atau 2 dan sebagainya. Nah, hadiahnya kan
juga dunia anak, ada balon, ada parasit, mungkin juga ada permen, ada stiker, ada mungkin mie kremes ya, bahwa kemudian dibeli hadiahnya ini dengan bahan-bahan yang murah ya, karena memang dengan Rp1.000 berapa keuntungannya kalau terlalu mahal. Lalu produknya misalnya makanannya ini juga misalnya yang murah, yang mungkin tidak terdaftar, kualitasnya juga tidak bisa dijamin misalnya, baik itu mie kremesnya, mungkin permennya. Nah, termasuk balonnya, maksudnya adalah balon untuk anak-anak, karena anak-anak dimanapun juga senang akan balon kan. Cuma karena produknya mungkin kualitas kelas rendah, jadi asal-asalan, jadi akhirnya diinterpretasikan oleh orang yang dewasa, wah ini mirip apa yang disebut alat kontrasepsi lah ya. Tapi salah tidak reaksi katakanlah orang tua begitu ya, lepas dari misalnya keamanan plastik tersebut ya, tapi salah tidak kalau kita khawatir? Iya, khawatir sih perlu ya, waspada juga perlu kan dalam rangka perlindungan anak. Tapi memang sebaiknya segera ada cross check, segera ada upaya untuk mengecek ke pemerintah, dalam ini ada Badan POM ya, benar tidak, dan bagaimana mungkin juga dari kepolisian dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kemudian anak-anak yang memang dalam dunia bermain lalu dia mungkin tidak tahu itu hubungannya dengan alat kontrasepsi dia, ini adalah balon, ini adalah permen, ini adalah parasit dan sebagainya. Jadi yang penting juga ini kan semua karena harganya sangat murah, kadang-kadang memang tidak terdaftar, termasuk makanannya. Nah, itu yang mohon juga ditertibkan. Iya, pasti kalau dari sisi keamanan ya, legal tidaknya pasti harusnya ditindaklanjuti. Cuman dari sisi kita sebagai orang tua atau pendidik ya, reaksinya harusnya seperti apa kalau menemukan tadi paket ini ya Pak Suratmono, yang ini ya tadi ya, salah satu isinya ya, ini susu yang kemudian dituangkan di wadah plastik begitu. Tetapi kemudian itu kan tidak ada petunjuknya, tidak kan, ada sama sekali, bahkan tidak jelas ini dari mana gitu ya. Mungkin ini mungkin apa kreativitas anak, mungkin begini maksudnya dan sebagainya. Tapi maksudnya Kak Seto tidak melihat sesuatu yang salah sama sekali. Iya, artinya waspada penting, tetapi juga mohon berita-berita di media sosial ini, terima kasih kalau diingatkan, tapi jangan kebakaran jenggot lalu buru-buru mengarah ke sini dan sini, yang mungkin justru akan merugikan anak-anak sendiri. Merugikan karena anak-anak menjadi lebih sadar, lebih aware begitu, atau merugikannya tidak, merugikan bagaimana? Artinya ini dunia anak-anak yang senang akan sesuatu, dapat hadiah, dan dia memang hanya melihat ini adalah sebuah balon yang ya mungkin ditiup sebentar, hadiahnya kan macam-macam, ada stiker, bisa dinikmati sebagai mainan anak-anak. Tapi kalau kemudian terlalu dijuruskan ke arah langsung pornografi dan sebagainya, takutnya anak-anak malah jadi terganggu untuk naluri bermainnya tadi, serba ketakutan, akhirnya malah kebutuhan anak untuk mendapatkan kegembiraan melalui mainan ini menjadi terhambat begitu. Oke. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Pak Suratmono nih? Ini sudah beredar ya. Itu baru saja di Pasar Gembrong ketahuannya, tapi tidak tahu di seluruh Indonesia bagaimana. Apa yang akan dilakukan? Ini akan ditarik semua atau bagaimana? Karena banyak sekali yang dilanggar kan Pak ya? Yang jelas akan kita dalami. Tim kita juga sudah turun. Yang untuk Serang kita sudah perintahkan Balai POM Serang untuk mendalami ini. Kemudian yang ada kabar terakhir dari Balai POM Serang? Nanti habis ini mungkin setelah ini iya. Kemarin kan minggu kan, tapi tetap kami perintahkan. Nah, nanti kalau memang ini peredaran seluruh Indonesia, kita kan punya balai besar, Balai POM seluruh Indonesia. Tinggal perintahkan aja, kurang dari 24 jam sudah ditarik. Tapi saya yakin, tapi dari semua ini ya, yang bisa ditarik, yang masuk otoritas dari Badan POM ini yang ada isinya makanan atau ilegal. Yang makanan ilegal. Yang terkait dengan kotak kado inilah jelas bukan domainnya Badan POM. Nanti kita dimarahin sama orang banyak. Tapi secara umum pun kalau beredar tanpa penjelasan siapa produsennya, itu kan juga sudah menyalahi aturan kan? Bukan. Ini kan kemasan sekunder. Kalaupun ini ada makanan di dalam, ini kemasan sekunder. Kemasan sekunder kan harus sama dengan yang kemasan primernya, itu satu. Tetapi ini kan masalahnya kotak kado itu tidak saja berisi makanan, tetapi ada parasit saja, ada parasit dengan balon, ada macam-macam yang di luar makanan. Tetapi kami akan menindaklanjuti yang terkait dengan makanan ini. Nah, ini kalau kita bicara soal bahayanya makanan atau jajanan
jajanan anak ini kan luar biasa dan Kak Seto kita kan tahu ya, ini bukan berita baru kalau bahas jajanan berbahaya yang ada di yang ada di sekitar sekolah anak-anak kita. Kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan segera kembali. Bagaimana kita menggunakan momentum ini ya untuk lebih hati-hati, lebih peduli lagi terhadap jajanan untuk anak-anak kita, terutama yang di sekitar sekolah, Kak Seto. Iya, saya kira ini hal positif yang kita bisa ambil, bukan pada kepanikan yang mengarah pada sekedar alat kontrasepsi tadi, tetapi marilah kita kembali mewaspadai semua yang dikonsumsi oleh putra-putri kita yang berada di lingkungan sekolah. Jadi selain tadi mungkin makanan-makanan yang tidak terdaftar di Badan POM dan sebagainya, yang juga tidak kalah berbahaya adalah makanan-makanan yang mungkin cepat saji dan sebagainya, yang mungkin dari gerobak-gerobak dari kalangan masyarakat sendiri, maksudnya baik memenuhi kebutuhan konsumsi untuk anak-anak, tapi kadang-kadang akan ada bakteri, ada kuman-kuman, ya, tidak cuci tangan, tidak dengan plastik dan sebagainya. Jadi mungkin ini membuat pertama kewaspadaan para orang tua untuk bisa mendidik putra-putrinya, kemudian juga para guru di sekolah dan juga masyarakat termasuk para pedagang misalnya. Jadi kalau soal mendidik ini kan sebenarnya dan sosialisasi kan sebenarnya dari dulu ya, dan kesadaran keluarga, kesadaran masyarakat yang pegang peran utama ya. Pak Suratmono, ada perbedaan, ada peningkatan, perbaikan tidak ya kalau dulu? Karena kalau kita kan sekarang yang paling sering dibicarakan adalah zat berbahaya yang masuk ke tubuh anak kita. Apakah itu yang menjadi concern paling luar biasa dari Badan POM atau ada hal lainnya? Sebetulnya ada hal lain yang paling concern Badan POM ini, masalah kebersihan, masalah higienis sanitasi. Karena sebagai contoh, hasil monitoring pangan jajanan sekolah yang kita lakukan, paling besar yang tidak memenuhi syarat adalah karena mikroba. Kenapa? Karena kondisi higienis sanitasi. Justru itu yang paling berbahaya. Itu yang paling berbahaya. Dari misalnya es misalnya, itu esnya bahan bakunya seperti apa? Kita kan belum tahu. Orangnya, personal hygiene-nya seperti apa? Peralatannya misalnya yang digunakan. Apakah dia piringnya, kalau dia menggunakan piring, nyucinya juga pakai air bersih atau tidak? Nah ini yang harus didalami lebih lanjut, dan tentunya tidak hanya Badan POM sendiri, kita harus kerja karena ini melibatkan semua instansi. Badan POM kan tidak bisa sendiri nih kalau di lapangan ya. Siapa sih mitra kerjanya? Banyak mitra kerja kita, antara lain adalah pemerintah kabupaten kota. Dan ini sudah kita lakukan. Kemudian pemerintah kabupaten kota juga sudah mulai melakukan secara proaktif, ya kan? Jadi kita mulai, karena sebagai gambaran tahun 2010 itu yang jajanan sekolah yang tidak memenuhi syarat ada 50%. Tapi ke depan sini tinggal sekitar 20%-an kan, 20 sampai 24%. Dan yang paling besar adalah masalah cemaran mikroba. Nah, tapi bagaimanapun juga kan anak-anak kita harus dididik untuk mengenali jajanan yang sehat atau tidak, begitu ya. Betul. Nah, apa yang menurut Bapak harus dikenali oleh anak-anak? Kan tadi jangan membeli sesuatu yang warnanya mencolok begitu, karena itu artinya ada pengawet begitu. Betul. Kita juga melakukan edukasi kepada konsumen ya, termasuk di sekolah-sekolah. Sampai tahun akhir kemarin ada sekitar 18.000 sekolah yang kita intervensi. Kemudian dengan melibatkan kepala sekolah, guru, pengelola kantin, penjajah sekolah, termasuk murid sekolah. Nah, disitulah kita edukasi bagaimana memilih makanan yang baik, bagaimana menyediakan makanan yang higienis dan sebagainya. Perjalanannya masih panjang, PR-nya masih banyak, tapi ini PR kita sama-sama ya Pak Suratmono dan Kak Seto. Terima kasih telah berbagi di Selamat Pagi Indonesia. Oke, saya sampai serak nih kalau ngomongin jajanan anak ya, langsung suaranya tuh tersendat begitu. Jadi saya langsung serahkan saja kepada Ade dan Widya. Iya, terima kasih Vivi. Ini juga sebenarnya sebagai tamparan menurut saya bagi pribadi saya sebagai orang tua. Karena apa? Tadi Kak Seto dan juga Pak Darmono mengatakan bahwa kita harus memilih jajanan sehat. Lah, orang tuanya tiba-tiba beli gorengan pagi-pagi, gimana anaknya mau jajanan sehat? Jadi tersindir. Buat Widya sama Ade deh, buat Widya sama Ade ya. Oke, terima kasih Vivi, terima kasih Bapak-bapak. Hari apa Widya? Hari Gizi Nasional. Hari Gizi Nasional. Jadi orang tua maupun kita semua sebagai orang Indonesia harus memperhatikan makanan dari gizi, bukan hanya gizi saja ternyata, tapi juga dari tampilan, karena ini juga mengingatkan berkorelasi tentang sesuatu yang kalau kasus tadi memang tidak baik untuk anak-anak. Iya, ini ngomongin masa depan anak ya. Dan pemirsa, saya orang tua dan juga sebelah saya orang-orangan sawah akan kembali pemirsa selepas headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.